Ya Hamid yang maha terpuji, yang berhak untuk dipuji, itu ya Hamid, itu ya. Allah itu yang berhak untuk dipuji. Di dalam Asmaul Husna, dia itu salah satu nama Allah yang ke-57, Hamid itu. Ya Hamid itu nama Allah yang ke-57, Asmaul Husna itu. Jadi Hamid yang maha terpuji. Maha terpuji itu apa maksudnya? Maha terpuji itu dia Allah yang terpuji pada zatnya. Pada zatnya Allah itu yang terpuji. Yang kedua terpuji pada sifatnya. Yang ketiga terpuji pada asma'nya, nama-namanya. Yang keempat terpuji pada af'alnya, perbuatannya. Yang kelima terpuji pada hukum-hukum yang ditetapkannya. Itu yang dinamakan terpuji, ya. Maha terpuji. Terpuji Allah itu pada zatnya. Laisa kamitslihi syai'un. Di Allah itu tidak ada suatu apapun yang sama dengannya. Terpuji tidak toh? Iya. Maha terpuji tidak ada yang sama dengan Allah toh. Maka zatnya Allah itu yang maha terpuji. Ya. Zat Allah tidak diciptakan oleh sesuatu, bahkan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Karena demikian tadi itu Allah itu terpuji pada zatnya. Jadi zatnya Allah itu terpuji. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah, dengan zatnya Allah itu tidak ada yang serupa. Ya. Tidak ada satu ciptaan pun, ya, zatnya Allah tadi itu tidak diciptakan oleh sesuatu. Bahkan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Oleh karena itu zatnya Allah zat yang maha terpuji. Yang kedua terpuji dalam sisi apa? Terpuji pada sifatnya Allah. Semua sifat-sifat Allah itu adalah sifat kesempurnaan, tidak ada kekurangan. Semua sifat-sifat Allah itu sifat yang dipenuhi dengan kesempurnaan. Setiap yang memiliki sifat yang sempurna maka menunjukkan sempurna yang punya sifat. Bila sifatnya itu sempurna, itu menunjukkan yang punya sifat sempurna. Berarti sifatnya dia ini begini nih, sifatnya dia ini baik, maka menunjukkan kepada yang punya sifat kurangnya baik. Nah, ya paham ya? Allah ini sifatnya sempurna, maka menunjukkan yang mempunyai sifat itu berarti sempurna. Dengan kesempurnaan sifat inilah dia dipuji pada sifat-sifatnya. Karena sifatnya sempurna, maka Allah itu dipuji pada sifat-sifatnya. Ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan sempurna atau yang dimaksud dengan terpuji pada sifat-sifatnya. Yang ketiga, Allah itu terpuji pada asma'nya, pada nama-namanya. Nama-nama Allah itu banyak, sangat banyak nama-nama Allah. Ya. Banyaknya nama itu menunjukkan juga sempurna
orang yang punya nama. Karena namanya tadi itu banyak, menunjukkan akan kesempurnaan yang punya nama. Dari sekian banyak nama-nama Allah tadi itu, nama-nama yang dimiliki oleh Allah itu, nama-nama yang baik, ya, dia itu Allah mempunyai nama-nama yang baik yang disebut dengan Asmaul Husna. Dari sekian banyak nama-nama Allah, dia Allah memiliki nama-nama yang baik yang disebut dengan Asmaul Husna. Ya. Nah, dengan demikian dia juga terpuji pada nama-namanya Allah tadi. Ya, terpuji pada nama-namanya. Itu terpuji yang ketiga pada asmanya. Yang keempat, Allah itu maha terpuji dalam hal apa? Allah terpuji pada af'alnya, perbuatannya. Segala perbuatan Allah itu terpuji. Ya, Allah itu terpuji pada segala perbuatannya. Tidak ada satupun perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pada tempatnya. Itu dah. Perbuatan Allah itu segalanya itu pada tempatnya. Tidak ada perbuatannya yang tidak mempunyai hikmah dan makna. Juga tidak ada perbuatan Allah itu yang salah. Jadi perbuatan Allah itu, pertama, perbuatan Allah itu mesti tepat pada tempatnya. Yang kedua, perbuatan Allah itu mesti mempunyai hikmah dan makna. Yang ketiga, perbuatan Allah itu tidak ada yang salah. Itu perbuatan Allah. Jadi jangan pernah menyalahkan akan af'alnya Allah. Kenapa? Maka dari itu kata Habib Abdullah bin Abdul Haddad, terhadap Allah itu jangan pernah berkata apa dan kenapa. Itu jangan. Apa yang digawe Allah itu kepada kita, jangan sampai terucap kita nih, kenapa nih? Nah, ya, apa nih? Nah, itu jangan. Ya. Nanti itu lama-lama kalau timbul pertanyaan itu, nanti akan lama-lama menjadi perkataan, siapa Allah tuh? Siapa yang menciptakan Allah? Akan begitu nanti lama-kelamaan ada waswisu fi sudurinas. Itu was-was yang ada di dalam hati manusia. Ya. Jadi afalnya Allah, perbuatan Allah itu pasti baik. Takdir Allah pasti baik. Tidak ada yang tidak baik. Semua baik. Apa yang datang dari Allah itu baik. Cuma kadang-kadang kita saja belum tahu. Ya, setahun, 2 tahun baru tahu. Kita berusaha sana sini, ya, sudah terkumpul banyak, dihabiskan oleh Allah. Dan ada lagi tersisa. Ya, habis toko, habis kebun, habis semua habis. Ya. Nah, yang begitu jangan bertanya kepada Allah, kenapa ya Allah kau buat begitu? Jangan. Ya, itu pasti ada hikmah dan maknanya. Kita cuma kadang-kadang belum sampai, pikiran kita belum sampai lagi ke situ. Nanti akan ada jawabannya, kita sadar. Kadang-kadang contoh yang paling gampang aja lah, sudah contoh yang paling gampang. Iya. Dulu saya ketika mau menikah itu keliling mencari sana kawin dong, sampai 7 datang ke sini, awak suka dia tidak suka, ya, datang ke sini dia suka, awak tidak suka, sama-sama suka, orang tuanya tidak suka, ditolak, sakit dah tuh, sakit itu, ya, kita suka dia tidak suka. Siapa kamu? Nah, gitu. Ya, sakit itu, tapi itu Allah yang maha tahu. Ya. Dan kita tidak bertanya kenapa ya Allah begitu. Padahal sudah suka nih dengan ini, ya. Ada orang begitu sudah suka dengan ini.
tapi subhanallah dia tidak suka, atau ada saja alasannya untuk menolak. Jangan tanya kenapa, jangan. Allah punya rahasia di situ. Subhanallah, benar. Ya. Setelah berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, yang dulu dikehendaki perempuan itu pun menikah akhirnya. Yang dikehendaki itu akhirnya juga menikah. Subhanallah, yang kita lihat apa yang terjadi? Ternyata dia menikah sampai sekarang tidak diberi anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ada rahasianya tuh. Andai dulu kau dijadikan oleh Allah dengan itu, maka sama kau dengan kejadian yang saat ini. Nah itu. Ada lagi yang begini, ada lagi yang ditimpa begini, ada lagi yang ditimpa begini. Nah itu rahasia Allah itu nanti akan terbaca setelahnya. Nah, jadi tidak usah bertanyakan apa, sudah. Ya, yang penting kita terima apa yang diberikan Allah itu dikelola dengan baik, itu saja tugas kita itu. Allah tentukan kita garing, terima garing tadi itu dengan baik, sabar dengan penyakit tadi itu. Allah tentukan kita dengan usaha, sudah, semua sudah, masih hanya macam gini nih kehidupan ini, susah macam gini, terima yang dari Allah tadi itu dengan baik, dengan syukur, dengan sabar, maka nanti akan timbul hikmah, makna yang benar. Kenapa? Karena apa yang ditentukan Allah, afalnya Allah itu pasti baik untuk hambanya. Allah itu tidak punya sifat zalim. Allah tidak punya sifat zalim. Allah itu tidak punya sifat zalim, kita yang punya sifat zalim. Itu